Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 kelas M01 mata kuliah Fisiologi Hewan Air ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai sistem pencernaan pada hewan air. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Rona Pinita Silitonga, kemudian rekan saya Alfian Nur Wahid dan Afrina Rahma Ayuni. Di pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas apa-apa saja alat pencernaan pada hewan air, kelenjar pencernaan, mekanisme penyerapan, dan juga mekanisme pencernaan. Yang pertama, pengertian dari pencernaan. Pencernaan makanan adalah proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimia sehingga menjadi yang mudah diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Fungsi dari alat pencernaan ini adalah untuk menyederhanakan bahan makanan menjadi bahan yang terlarut sehingga siap untuk diserap dan selanjutnya dimanfaatkan oleh tubuh. Lalu, apa-apa saja macam-macam pencernaan makanan? Macam-macam pencernaan makanan ini dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan proses, yaitu meliputi pencernaan makanan secara mekanik. Pencernaan makan secara mekanik ini melibatkan gigi atau gerakan mulut dan gerakan saluran pencernaan, antara lain gerakan peristaltik, gerakan pendular, dan gerakan segmenter. Lalu yang kedua ada pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi ini melibatkan enzim hidrolisis. Lalu, pencernaan makanan berdasarkan tempat pencernaan itu meliputi pencernaan ekstraseluler, yaitu pencernaan makanan yang terjadi di dalam rongga saluran pencernaan. Dan yang kedua ada pencernaan intraseluler, yaitu pencernaan makanan yang terjadi di dalam sitoplasma ataupun di dalam sel. Lalu sekarang kita masuk ke alat-alat pencernaan. Yang pertama kita membahas tentang alat-alat pencernaan pada ikan. Yang pertama ada mulut. Posisi mulut pada ikan sangat bervariasi. Hal ini sangat tergantung dari kebiasaan memakan ikan tersebut. Di samping posisi mulut, yang penting juga diperhatikan terutama dalam kaitannya dalam makanan adalah ukuran bukaan mulut. Jadi, fungsi dari mulut adalah sebagai alat untuk memasukkan makanan. Yang kedua ada rongga mulut. Di bagian belakang mulut, terdapat ruang yang disebut rongga mulut. Permukaan rongga mulut diselimuti oleh lapisan sel permukaan atau epitelium yang berlapis. Terdapat juga organ penerima rasa yang dinamakan taste receptor atau taste bud. Pada ikan yang memiliki gigi, gigi tersebut merupakan alat pencerna makanan secara mekanik yang pertama. Di samping terdapat gigi, pada rongga mulut juga terdapat lidah. Lidah pada ikan merupakan suatu penebalan dari bagian depan tulang arachnoiden yang terdapat di dasar mulut. Selanjutnya ada faring. Pada bagian sisi kiri dan sisi kanan dari segmen faring terdapat insang. Bagian insang yang mengarah ke segmen faring adalah tapis insang. Pada jenis ikan tertentu, pada segmen faring terdapat gigi faring. Keberadaan dari gigi faring ini berhubungan erat dengan kebiasaan makanan. Dalam hal ini, gigi faring digunakan untuk menyobek dan menggerus bahan tumbuhan dan gastropoda. Lalu yang keempat ada esofagus. Segmen esofagus merupakan permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk pipa atau tabung. Saluran pencernaan pada segmen esofagus serta segmen-segmen di belakangnya terdiri dari 4 lapisan, yaitu yang pertama lapisan mukosa, yang kedua lapisan submukosa, yang ketiga lapisan otot, dan yang terakhir ada lapisan sereus atau adventris. Tebalnya lapisan lendir pada segmen esofagus ada kaitannya juga dengan proses penelan makanan. Adanya lendir menyebabkan makanan yang menuju lambung tanpa merusak dinding esofagus. Yang selanjutnya ada lambung. Lambung merupakan segmen pencernaan yang diameternya relatif lebih besar dibandingkan segmen lainnya. Besar ukuran lambung ini berkaitan dengan fungsinya yang sebagai penampung makanan. Secara umum, fungsi lambung ini sama, yaitu untuk menampung dan mencerna makanan. Namun, secara anatomis, terdapat variasi bentuk lambung. Berdasarkan bentuk anatomisnya, terdapat beberapa tipe lambung. Yang pertama ada lambung berbentuk memanjang. Yang kedua ada lambung berbentuk sifon. Yang ketiga ada lambung KK. Yang selanjutnya ada pilorus. Pilorus merupakan segmen yang terletak antara lambung dan usus depan. Hal yang sangat mencolok pada segmen ini adalah adanya penebalan lapisan otot melingkar yang melibatkan terjadinya penyempitan saluran. Segmen pilorus berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan atau kime.
Dari lambung ke segmen usus, pada ikan-ikan yang tidak mempunyai lambung, segmen ini tidak berdampak. Yang ketujuh ada usus. Usus merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Panjang usus ikan sangat bervariasi dan berhubungan erat dengan kebiasaan makan. Pada ikan herbivora, panjang usus beberapa kali lipat lebih panjang tubuhnya sehingga kedudukan atau posisi usus di dalam rongga perut menjadi melingkar-lingkar. Lapisan terdalam dari segmen usus adalah lapisan mukosa. Lapisan mukosa tersusun oleh selapis sel epitelium yang berbentuk prismatic. Bentuk sel yang umum ditemukan pada epitelium usus dan enterosit dan mukosit. Yang kedelapan ada rektum. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang terujung. Secara anatomis sulit dibedakan antara usus dan rektum. Namun secara histologis batas antara kedua segmen tersebut dapat dibedakan sehubungan adanya katup rektum atau rectal valvi. Segmen rektum ini berfungsi sebagai penyerapan air dan ion. Pada larva ikan, rektum berfungsi untuk penyerapan protein. Yang selanjutnya ada kloaka. Kloaka merupakan ruang tempat bermuaranya saluran pencernaan dan saluran urogenitalia. Pada kloaka, saluran pencernaan masuk dari bagian bawah, sedangkan saluran urogenitalia masuk melalui bagian atas atau klep kloaka terdapat pada lubang pengeluaran. Yang selanjutnya ada anus. Anus merupakan ujung dari saluran pencernaan. Pada ikan bertulang sejati, anus terletak di depan saluran genital. Pencernaan mamalia. Pada sistem pencernaan mamalia, makanan akan masuk dan melewati kerongkongan dan masuk lagi ke perut besar. Makanan tersebut akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dimamah. Kalau sudah, makanan akan ditelan lagi dan masuk ke perut jala, kemudian masuk ke perut kitab. Terakhir, makanan akan berada di bawah perut masam. Mamalia juga disebut sebagai hewan memamah biak. Hal ini disebabkan mamalia memamah 2 kali. Makanan yang sudah ditelan kemudian dikembalikan ke mulut untuk dimamah, kemudian ditelan lagi. Contohnya adalah berang-berang laut, paus, lumba-lumba, dan manatee. Selanjutnya ada sistem pencernaan amfibi. Amfibi adalah binatang berdarah dingin yang bisa hidup di darat maupun di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Sistem pencernaan pada katak diantaranya melibatkan organ atau alat pencernaan seperti mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus halus, usus besar, kantung kencing, dan kloaka. Kloaka adalah bagian alat pencernaan terakhir. Makanan yang bermuaranya saluran kencing dan saluran reproduksi terdapat pada hewan vertebrata, amfibi, dan unggas. Sistem pencernaan pada reptil. Hewan reptil juga memiliki sistem pencernaan tersendiri. Sistem pencernaan reptil lengkap, meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil umumnya karnivora atau pemakan daging. Sistem pencernaan pada reptil dimulai dari rongga mulut. Bagian rongga mulut disokong oleh rahang atas dan rahang bawah. Pada rongga mulut terdapat juga lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang 2. Semua reptil memiliki gigi kecuali Ordo Testudinata. Contoh hewan reptil adalah kura-kura dan buaya. Mekanisme pencernaan pada buaya diawali dengan makanan masuk ke dalam rongga mulut, lalu kemudian ke kerongkongan, kemudian ke lambung, ke usus, dan kloaka. Rongga mulut pada buaya dapat terbuka lebar yang berfungsi untuk mengunyah dan mempertahankan mangsanya. Sistem pencernaan pada insekta. Serangga memakan hampir semua zat organik yang terdapat di alam. Saluran pencernaan merupakan suatu bulu berkelok memanjang dari mulut sampai ke dubur. Saluran pencernaan pada serangga dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu usus depan, usus tengah, dan usus belakang. Usus depan biasanya terdiri dari beberapa organ yang menyusun, yaitu faring yang terletak di bagian mulut, esofagus yang merupakan saluran kecil memanjang ke belakang faring. Crop merupakan pembesaran dari bagian belakang dari usus depan dan proventriculus. Usus tengah merupakan tempat utama terjadinya proses pencernaan dan penyerapan dalam saluran pencernaan. Pada beberapa jenis, biasanya epitel usus tengah dan makanan dipisahkan oleh selaput peritrofik, yaitu jaringan permeabel terbuat dari kitin dan protein yang disekresikan oleh epitelium. Contoh serangga yang ada di perairan yaitu Lepidoptera aquatic merupakan insekta darat utama yang bersifat fitofagus. Kemudian ada Ephemeroptera merupakan insekta hemimetabola hidup akuatik, dan Odonata merupakan insekta hemimetabola larva hidup di air. Selanjutnya sistem pencernaan pada moluska. Yang pertama yaitu jenis gastropoda. Moluska jenis ini mempunyai alat pencernaan yang sempurna, mulai dari mulut yang mempunyai radula atau lidah perut sampai dengan anus terbuka di daerah rongga mantel. Pada kelas gastropoda juga terdapat kelenjar pencernaan yang terdiri dari air liur, serta hati dan pankreas. Yang kedua jenis Amphineura. Sistem pencernaan moluska jenis ini berawal dari mulut dan berakhir dengan anus. Amphineura memiliki struktur lidah parut atau ranula yang dilengkapi dengan struktur mulut di bagian kepala. Amphineura tidak memiliki tentakel dan tidak mempunyai mata. Kemudian jenis Pelecypoda atau Bivalvia. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, esofagus yang pendek,
lambung, usus, rektum, dan akhirnya bermuara pada anus. Anus terdapat saluran yang sama dengan saluran untuk keluarnya air. Makanan moluska jenis ini adalah hewan-hewan kecil yang terdapat dalam perairan berupa plankton, terutama fitoplankton. Makanan ini dicerna di lambung dengan bantuan getah pencernaan dan hati. Sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Kemudian moluska jenis cephalopoda. Sistem pencernaan moluska kelas cephalopoda juga mempunyai keunikan tersendiri. Pada bagian alat bantu makan atau tentakelnya terdapat ukuran jari atau tentakel panjang. Fungsi tentakel ini untuk menarik atau mengikat makanan. Di bagian mulut terdapat gigi dari susunan zat kitin yang cukup tajam. Dan moluska yang terakhir yaitu jenis Scapopoda. Sistem pencernaan moluska kelas Scapopoda memiliki alat bantu berupa tentakel berukuran kecil di bagian rongga mulut yang disebut capsula. Pada bagian rongga mulut terdapat jenis radula yang berfungsi untuk menghancurkan makanan. Makanan yang sudah halus akan dikirimkan ke esofagus, lambung, lalu masuk ke anus. Bentuk makanan jenis Scapopoda terdiri bentuk foraminier dan memiliki cangkang, sehingga mau tak mau sistem radula yang ada pada bagian rongga mulut harus turut serta mencerna makanan. Selanjutnya pencernaan pada porifera atau spons. Porifera memiliki dua sifat, yaitu holozoik yang mengambil makanan dari lingkungan sekitar dalam bentuk padat, dan saprozoik yang mengambil makanan dari organisme yang sudah mati. Proses pencernaan pada porifera terjadi di bagian dalam sel. Makanan porifera berupa partikel zat organik atau makhluk hidup kecil yang masuk bersama air melalui pori-pori tubuhnya. Makanan yang sudah masuk pada tubuh porifera akan diubah menjadi bentuk bagian terkecil yaitu partikel. Partikel-partikel makanan tersebut akan menempel pada kolar dan kemudian mikrofili koanosit bekerja sebagai filter. Setelah makanan tersebut disaring oleh filter, vakuola akan mengolah makanan melalui bantuan berupa enzim-enzim pencernaan yaitu karbohidase, protease, dan lipase. Setelah itu, vakuola melakukan gerakan siklosis yaitu dengan mengedarkan sari-sari makanan di dalam sel koanosit itu. Pada tahap air ini, zat-zat makanan tersebut akan disalurkan secara difusi oleh osmosis dan amebosit menuju sel-sel tubuh. Kemudian sistem pencernaan pada arthropoda. Yang pertama yaitu jenis Crustacea. Contoh anggota dari film ini antara lain kepiting, udang, serta spesies-spesies lainnya. Arthropoda memiliki alat pencernaan yang sudah lengkap, meliputi mulut, kerongkongan, usus, dan anus. Mulutnya terdapat pada bagian ujung anterior dan anus terdapat di ujung posterior. Selanjutnya, sistem pencernaan pada Echinodermata. Hewan yang berkulit duri ini sudah memiliki saluran pencernaan yang sempurna. Hewan ini mencerna makanannya dengan diawali dari mulut yang letaknya berada di bawah permukaan tubuh, lalu akan diteruskan menuju faring, lalu ke kerongkongan, ke lambung, lalu ke usus, dan yang terakhir menuju anus. Anus pada Echinodermata terletak pada permukaan atas tubuh. Pada sebagian Echinodermata, anus tidak berfungsi. Echinodermata memiliki lambung yang bercabang 5, yang masing-masing cabangnya menuju ke lengan. Di masing-masing lengan ini lambungnya bercabang 2, tetapi ujungnya buntu. Pada kelas Echinoidea, atau yang sering kita sapa dengan landak laut, memiliki mulut yang dilengkapi dengan 5 buah gigi sebagai alat untuk mengambil makanan yang dapat ditemui di permukaan oral. Alat pengambil makanan ini digerakkan oleh otot yang disebut lentera aristoteles. Untuk anus sendiri terdapat di permukaan atas. Untuk kelas Epiuroidea, mulutnya terletak di permukaan oral. Hewan ini tidak mempunyai anus, sehingga sisa makanan ataupun kotorannya akan dikeluarkan dengan cara dimuntahkan dari mulutnya. Kelenjar pencernaan. Yang pertama ada hati. Hati merupakan organ penting yang mensekresikan bahan untuk proses pencernaan. Organ ini umumnya merupakan suatu kelenjar yang kompak berwarna merah kecoklatan. Secara umum posisi hati terletak pada rongga bawah tubuh, di belakang jantung dan di sekitar usus depan. Di sekitar hati terdapat organ berbentuk kantung bulat kecil. Organ ini dinamakan kantung empedu yang berfungsi untuk menampung cairan empedu. Secara umum, hati berfungsi sebagai metabolisme karbohidrat, lemak, protein, serta tempat memproduksi cairan empedu. Kemudian ada pankreas. Pankreas merupakan organ yang mensekresi bahan atau enzim dan bikarbonat yang berperan sebagai proses pencernaan. Secara anatomi dan histologi, pankreas ini ada yang berbentuk kompak dan ada yang berbentuk difus atau menyebar. Di antara sel hati atau hepapankreas, letak pankreas berdekatan dengan usus depan, sebab saluran pankreatik bermuara di usus depan. Pada beberapa jenis ikan, pankreas terletak berdekatan dengan hati. Secara sitologi, pankreas memiliki dua tipe, yaitu sel endokrin dan esokrin. Mekanisme pencernaan.
Pencernaan sendiri merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih kecil. Proses pemecahan senyawa tersebut menghasilkan energi yang penting bagi kebutuhan sel, jaringan, organ, dan makhluk hidup. Pencernaan merupakan proses kimia. Proses kimia membutuhkan adanya enzim untuk perubahan kimia bahan dasarnya. Enzim berperan dalam meningkatkan kecepatan reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi dan tidak ikut bereaksi. Dalam proses pencernaan, enzim dihasilkan oleh berbagai organ seperti usus halus, kelenjar ludah, dan lembung. Sistem pencernaan berbagai jenis ikan memiliki perbedaan pada morfologi dan fungsinya. Saluran pencernaan pada ikan karnivora lebih pendek daripada ikan herbivora. Saluran pencernaan ikan berturut-turut dimulai dari mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus, dan anus. Mekanisme pencernaan. Yang pertama yaitu pencernaan secara fisik. Pencernaan makanan secara fisik atau mekanik dimulai di bagian rongga mulut, yaitu dengan berperannya gigi dalam proses pemotongan dan penggerusan makanan. Pencernaan secara mekanik ini dapat dilanjutkan di segmen lambung dan usus, yaitu dengan adanya gerakan-gerakan atau kontraksi otot oleh segmen tersebut. Pencernaan tersebut terjadi secara efektif karena adanya aktivitas cairan digestif. Yang kedua yaitu pencernaan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi dimulai dari bagian lambung. Hal ini dikarenakan cairan digestif yang berperan dalam pencernaan kimiawi mulai dihasilkan di segmen lambung. Pencernaan ini selanjutnya disempurnakan di segmen usus. Pencernaan protein. Enzim yang sangat berperan dalam pencernaan protein adalah proteinase, baik yang disekresikan oleh kelenjar lambung, pankreas maupun dinding usus. Di lambung, protein dalam pakan akan mengalami denaturasi oleh HCl dan dihidrolisis dengan katalisator enzim pepsin. Protein yang dicerna tersebut akan berubah menjadi peptid. Pencernaan di lambung merupakan suatu persiapan untuk pencernaan di usus. Yang keempat yaitu pencernaan lemak. Pencernaan lemak dimulai di bagian lambung, akan tetapi pencernaan di sini tidak begitu efektif. Pencernaan lemak secara intensif terjadi di bagian usus. Dalam hal ini, lemak dihidrolisis dengan katalisator enzim lipase pankreatik. Pada pencernaan lemak terbentuk partikel lemak yang berukuran kecil yang disebut oleh miseles. Miseles ini pada umumnya mengandung asam lemak monogliserid dan kolesterol. Partikel lemak dalam bentuk miseles ini siap untuk diserap oleh dinding usus atau enterosit. Yang terakhir yaitu pencernaan karbohidrat. Karbohidrat dalam pakan umumnya berbentuk senyawa polisakarida, disakrida, dan monosakarida. Karbohidrat tersebut dapat berasal dari tumbuhan, yaitu zat tepung, serat, selulosa, dan fruktosa, dan dari hewan yaitu mangsa, berbentuk glikogen. Karena ikan tidak memiliki air liur, maka pencernaan karbohidrat dimulai di bagian lambung. Pencernaan karbohidrat secara intensif terjadi di segmen usus, yaitu dengan adanya enzim amilase pankreatik. Mekanisme penyerapan. Yang pertama ada dinding sel. Sel yang berperan dalam penyerapan nutrien adalah enterosit. Sel tersebut memiliki ciri khas yaitu adanya mikrofili pada bagian permukaan yang dengan rongga usus. Yang kedua ada difusi, adalah pergerakan molekul dari wilayah yang berkonsentrasi tinggi ke wilayah yang berkonsentrasi rendah. Difusi juga dapat melalui bantuan media transport. Selanjutnya ada osmose, adalah proses pergerakan air dari media lalu berkonsentrasi tinggi melalui membran semi-permeable. Yang keempat ada transport aktif, adalah pengangkutan nutrien yang terkandung energi. Energi ini digunakan untuk mempertahankan konsentrasi ion yang jauh dari keadaan seimbang. Lalu, mekanisme penyerapan yang terakhir ada endositosis. Endositosis adalah proses masuknya suatu bahan ke dalam sel melalui membran sel. Proses endositosis ini dicirikan dengan terbentuknya lekukan pada permukaan sel, kemudian diikuti dengan pembentukan semacam kantung yang di dalamnya terdapat bahan yang akan diangkut. Ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membahas materi ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatian dari teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak.